Olilife Terra P90 mengintegrasikan aplikasi gelombang cahaya terahertz yang dikenali sebagai cahaya kehidupan dan teknologi bioresonance gelombang sinus. Ia mensimulasikan elektromagnet nadi semula jadi bumi menggunakan kaedah pemanasan yang semula jadi melalui frekuensi 1 MHz setiap saat. Ia mengalirkan gelombang tenaga secara merata ke dalam tubuh melalui tapak kaki, membolehkan sel-sel menghasilkan medan magnet antara satu sama lain, membantu meningkatkan mikroperedaran dengan efektif, mempercepatkan pengerakan sel, pemisahan sel darah merah yang melekat, menyingkirkan sumbatan dalam badan manusia di tempat di mana ada kestagnan, membolehkan oksigen dan nutrien mencapai semua organ dalam tubuh dengan efektif, dan membekalkan nutrien yang mencukupi untuk organisma. Olilife Terra P90 melepaskan elektron yang dapat masuk ke dalam sel-sel dengan mudah. Ia meneutralkan penyakit yang dicetuskan dalam badan dan radikal bebas yang merosakkan sel dan mengatur semula sel-sel yang mempunyai fungsi terganggu. Selain itu, ia membantu memperbaiki sel-sel yang rosak, meningkatkan metabolisme. Olilife Terra P90 menggunakan cara penghantaran tenaga mudah alih yang efisien melalui langkah-langkah inovatif. Melalui titik-titik akupuntur pada tapak kaki yang berkaitan dengan organ-organ dalaman tubuh, susun atur ion positif dan negatif dalam badan untuk membentuk molekul air. Putaran cepat menghasilkan haba dalam sel-sel, menghasilkan kesan panas sub lebih tinggi di dalam tubuh, menggalakkan sirkulasi haba dalam bahagian dalaman tubuh manusia. Ia memperbaiki mikroperedaran darah dengan cepat, melancarkan saluran-saluran tenaga, mengimbangkan qi dan darah, meningkatkan sistem imuniti, melambatkan proses penuaan dari bawah ke atas, dari dalam ke luar, dari sel ke tubuh, aktifkan sel dengan menghubungkan badan. Olilife Terra P90, penjagaan kesihatan optimum melalui terapi biologi dan kaedah saintifik. What is terahertz frequency? According to the Military Medical Research Volume 8, Article number 28 of 2021, terahertz, THz frequency, also known as the sub-millimeter wave, is a range of electromagnetic waves that falls between microwaves and infrared waves. This frequency range has been found to have many potential benefits for the human body when used in medical applications. One potential benefit of terahertz frequency is its ability to penetrate through various materials including clothing, skin, and even some types of metal. This makes it an ideal frequency range for non-invasive imaging and sensing applications. Another benefit of terahertz frequency is its ability to stimulate cell growth and repair. Studies have shown that low-intensity terahertz radiation can promote wound healing, bone growth, and cartilage regeneration. This could have significant implications for the treatment of conditions such as osteoarthritis and bone fractures.
Terahertz frequency also has potential anti-inflammatory and anti-tumor properties. Studies have shown that exposure to low-intensity terahertz radiation can inhibit the growth of cancer cells and reduce inflammation in the body. This could lead to new treatments for cancer and other inflammatory diseases. In addition to these medical benefits, terahertz frequency has also been found to have potential industrial and telecommunications applications. For example, it can be used in wireless communication systems to improve data transfer rates and reduce interference. It can also be used in industrial process control to detect and measure the properties of materials. In conclusion, terahertz frequency has many potential benefits for the human body when used in medical applications. Its ability to penetrate through various materials, stimulate cell growth and repair, and exhibit anti-inflammatory and anti-tumor properties makes it a promising area of research for the development. Sebuah studi dari University of Copenhagen di Denmark menemukan bahwa siapapun, baik tua maupun muda, jika selama 2 minggu tidak aktif secara fisik, maka kekuatan otot kaki akan melemah sepertiganya, yang setara dengan penuaan 40 hingga 50 tahun. Artinya, jika seseorang tidak bergerak selama 2 minggu saja, maka kekuatan kakinya akan menurun jauh. Celakanya, begitu kekuatan otot tungkai melemah, maka akan butuh waktu lama untuk dapat pulih kembali meskipun Anda melakukan latihan rehabilitasi. Satu-satunya cara untuk mencegah hal itu dan sekaligus menjaga kekuatan otot kaki Anda, olahraga teratur sangatlah penting. Apalagi tekanan seluruh tubuh berada di kaki. Selain menahan tekanan seluruh tubuh, kaki memiliki fungsi sangat vital bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Inilah peran utama kaki bagi tubuh. Pertama, tiang penyangga beban tubuh manusia. 50% tulang dan 50% otot seseorang berada pada 2 kaki. Sendi serta tulang terbesar dan terkuat dari tubuh manusia juga ada di dalamnya. Tulang yang kokoh, otot yang kuat, dan persendian yang fleksibel membentuk segitiga besi yang memikul beban terpenting tubuh manusia. 70% aktivitas dan pengeluaran energi dalam kehidupan seseorang dilakukan dengan kedua kaki. Kedua, pusat transportasi tubuh. Kedua kaki seseorang memiliki 50% saraf tubuh manusia, 50% pembuluh darah, dan 50% darah mengalir melaluinya. Itu adalah jaringan peredaran darah besar yang menghubungkan antara bagian tubuh. Hanya dengan kaki yang sehat, maka saluran konduksi berfungsi dengan lancar. Maka orang yang memiliki otot tungkai yang kuat dapat dipastikan memiliki jantung yang kuat. Penuaan dimulai dari kaki. Ketika seseorang sudah memasuki usia tua, maka akurasi dan kecepatan transmisi instruksi antara kaki dan otak menjadi berkurang. Tidak seperti ketika mereka masih muda. Akibatnya, lansia jadi sering terjatuh. Selain itu, kalsium pada tulang lambat laun juga menurun sehingga ketika terjatuh, lansia lebih rentan mengalami patah tulang kaki. Kondisi patah tulang pada lansia ini dengan mudah memicu serangkaian penyakit yang lain. Misalnya, terjadinya trombosis atau penggumpalan darah di pembuluh darah ataupun emboli atau sumbatan pada aliran pembuluh darah karena adanya benda asing. Pada orang yang mengalami patah tulang di bagian tertentu, dapat menyebabkan partikel lemak di dalam tulang terlepas ke dalam aliran darah, sehingga menyebabkan sumbatan. Sumbatan ini mengakibatkan pasokan oksigen ke organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru ikut terhambat sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Pada otak, sumbatan menyebabkan stroke. Begitu pentingnya untuk menjaga kesehatan kaki. Meskipun kini Anda berusia 60 tahun atau lebih dan kondisi kaki berangsur-angsur menua, belumlah terlambat untuk mulai berolahraga. Olahraga secara teratur dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan tulang, sehingga resiko untuk mengalami cedera akan lebih rendah.
Cara pencegahan utama agar tidak mudah mengalami patah tulang adalah selalu berhati-hati agar tidak terjatuh, serta meningkatkan kekuatan tulang sejak dini. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara 1. Menjaga asupan kalsium dan vitamin D. Kalsium dapat diperoleh dari susu, keju, dan yogurt. Sedangkan vitamin D bisa didapatkan dengan mengkonsumsi ikan salmon, hati sapi, minyak ikan cod, dan udang. 2. Melakukan olahraga secara rutin setiap hari untuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang sehingga menurunkan resiko terjatuh. 3. Membatasi konsumsi alkohol untuk mengurangi resiko terjatuh. 4. Menghentikan kebiasaan merokok karena tembakau dapat mengurangi kepadatan tulang. Nah, sahabat, tunggu apa lagi? Segeralah secara rutin berolahraga, khususnya mengolahragakan kaki. Karena mengolahragakan kaki adalah tugas kita seumur hidup. Hanya dengan menguatkan kaki dapat mencegah penuaan lebih lanjut. Do you really need a PEMF? Is such an expense justifiable? That's a big question. And, I have, as usual, a few answers to that. And number one is, how versatile is a device that I purchase? I always look at that. If it just, serves a few attributes that are supported, then, well, I am careful. If it has a huge coverage like ozone or PMF here, then, well, it's money well spent. And again, we are not looking at treating a disease or a symptom or a sign of something else. We're treating the root cause. So we're looking at gut health, we're looking at inflammation, deficiencies, toxins, hormones, systemic support to activate certain systems. We look at psychological health and infection. And cancer treatments as a targeted treatment for those of you who have cancer. And that means if I look at PMF, it covers pretty much all of them. Besides hormones, where it's not as efficient, we have everywhere else a full-on cover. And that's, for me, a reason that I could say, okay, it is versatile. I can use it in many different areas. Number two is, it's a couch potato treatment, which means I'll do it. If I tell you to stick something up your butt, most males already fall off the bandwagon. They go like, oh, I'm not going to do that. And how often do I have to do that? For the next year? Oh, no. We have a certain hesitation to do certain things. And if you do once a hypothermia, you'll go and send curses my way and go like, I'm not going to ever do that again. It's a tough treatment. You need to be really willing to get well to do hypothermia on a regular basis. In the clinic, it's kind of you can't get around. Even patients who say to the doctor, I don't want to do that again, are more or less pushed into it. PMF feels great. It feels really good. It's soothing, it's helpful. And yes, it doesn't have the same amount of cover as ozone and hypothermia have, but therefore I can 99% guarantee that you do it. The main factors that we are interested in with PMF is membrane potential, energy production, ATP production, detoxification. Getting rid of heavy metals is key. Getting rid of dioxins and PCBs and plastics and all the different petrochemicals and chemical toxins from pharmaceuticals is key. Then nutrient uptake, so that the cell can actually work again and has all the minerals and vitamins and nutrients, is key. Oxygen utilization, not oxygen availability. You can go into a hyperbaric chamber, pump your body full with oxygen, and it is still not utilized properly because your body hasn't developed that mechanism. It's a mechanism to start utilizing, which means taking up and releasing in a fast manner. So if I charge my hemoglobin, the red particles in my blood, then that is charged and holds a lot more oxygen and releases it a lot faster, is key.
ATP production, glycogen production, enzyme production, all depends on ATP. Alkalinity, if I have high levels of oxygen, utilization, then my body burns hot and burns not in a fermentative state, in an acidic way, but burns hot, lots of energy, which then reduces the acidity and makes my body alkaline. And in the same way, if I treat and I detox my brain, get all the heavy metals out, well then brain fog lifts, depression goes away, and I feel great and more energy. You know, when you're exhausted, oh God, everything is way too much and you're easily overburdened. Whereas if you have plenty of energy, morning, you're not getting out of bed, the whole world is at your feet. So it's that energy level changes your mood, your ability to deal, and also your ability to heal. And that's why PMF is definitely a treatment that I would recommend to everyone who can afford it, because it gives you that extra kick, that extra oomph that you need to heal. Now, we've spoken, or I already mentioned that in other videos, you'll see that chart a few times, but it always depends on where you start. See, we always talk about comorbidities. We pretty much have only those problems. We have toxins, infections, deficiencies, high inflammation, which is already a result. It's a secondary factor. Anaerobic, not enough oxygen, is also a secondary factor. And then exhausted and stressed. So the main three problems that we need to deal with is toxins, infections, and deficiencies. So as soon as we deal with those, all the rest will slowly go away. And that's why treating those is far better than treating a myriad of different names and pathologies. And does it work for my particular type of cancer? Who cares? We're treating the root causes. And that's where PMF really makes, compared to many other treatments, a huge step forward. Like Dr. Gordon said, it's not a cure, but it buys you time. And that's true. You gain more time to deal with it. You have more energy to heal, to clean up, to restore your life, to leave toxins away, to actually facilitate change. Change of diet requires consciousness and presence, and that's why you need a clear mind. So PMF certainly is important. All right. You can do a lot of things, for example, in regards to helping. For example, exercise, sauna, chelation, enemas. With supplementation, you need to do that anyway. Hyperbaric and hypothermia. All of those help with detoxification and having similar results. But pretty much your whole day is busy. And here... Before blood analysis, the red blood cells are moving around, but they're sticking together and stretching quite a bit. And the cell membranes around the cells aren't that bright and vibrant. The white blood cells are the much larger clumps that don't really look very encapsulated. The small white dots moving around are what's called the platelets in our blood. So when we go to the after effect video after 8 minutes of laying on the mat, the first thing we notice is improved circulation in the overall blood, and the sample looks less congested. The red blood cells are more open, not as sticky, and the outer walls appear brighter and bigger. Now, when we think about red blood cells, their outer membrane should be negatively charged, and thus they should repel each other. And this, of course, is very important for movement into the blood capillaries, where they have to become single and separated from each other. That way, the blood cells can normally pass through the capillaries without a problem in single file. And with this, the accomplishment of things like oxygen transfer, carbon dioxide removal, and nutrient exchange happens very easily. If the blood cells stick together, it really decreases the ability to carry the oxygen, and it's not conducive for the river of life in our bodies. 5 tahun yang lalu lah ya. 5 tahun yang lalu, habis aku antar anak sekolah, terus aku pulang, pagi-pagi kan, antar anak sekolah, aku pulang, mandi, terus aku tidur. Tapi sebelum tidur, cici aku ini telepon. Nah, aku angkat tuh teleponnya.
aku angkat telepon, tiba-tiba ini kan duduk ya, posisi di ranjang duduk. Waktu aku mau tidur sebentar teleponnya, oh iya gitu kan. Terus udah gitu aku mau tidur lagi, tangan aku udah nggak ada rasa. Jadi udah kebas gitu. Aku pikir ini mana tanganku itu udah hilang gitu kan. Aku jerit-jerit dong, tolong gitu kan. Datanglah mbak sama suami gitu kan. Aku langsung tiduran, nah udah langsung dibawa ke rumah sakit dan dinyatain pecah pembuluh darah gitu. Pecah pembuluh darah, terus aku dilariin ke Siloam. Udah itu dioperasi lah. Dikasih tahu ini pembuluh darahnya pecah. Terus diperiksa lah di SA segala macam ya. Jadi disuruh operasi. Pertama sih disuruh pilih ini mau dioperasi apa gimana gitu kan. Karena ada 35 cc ya. Akhirnya diputusin operasi aja katanya. Soalnya kalau nggak dioperasi itu nggak bisa bergerak gitu kan. Akhirnya dioperasi tapi struknya bukan dari darah tinggi atau apa. Ternyata ada kelainan di pembuluh darah. Ada kelainan di pembuluh darah itu yang namanya AVM. Nah, dengar nggak? Itu tuh artery malformation. Jadi ada sesuatu yang nggak benar lah ya. kagok. Terus udah gitu setelah dioperasi ya udah mati sebelah lah ya, namanya stroke ya. Jadi aku udah nggak bergerak separuh lama sampai 5 tahun belum enggak. Jadi tangan aku ini bergerak sih 1 bulan dia udah bisa gerak. Tapi kan ini dioperasi terus begitu, ini tangan sebulan udah bisa bergerak. Tapi kaki sampai sekarang ya kayak gini ya, kaku lah ya. Nah tapi sejak ini aku berterima kasih sama Budiman ya, karena dia kenalin aku produk ini. Terus aku pakai sekali itu waktu pertama kali. Sebenarnya aku nggak mau kesini ya, karena aku udah bentar dong, nanti kalau udah lari baru aku kasih testimoni kalau begitu kan lucu, jalannya masih pincang-pincang ya, maksudnya gitu lah ya. Tapi mereka kasih support, ayo datang gitu kan. Akhirnya datang. Nah pertama itu memang luar biasa sih alat ini tuh. Kenapa aku beli? Benar-benar itu luar biasa banget. Jadi kalau orang stroke itu ya, ini nih kita punya sendi itu tuh kaku. Jadi kalau ini kan Excel bisa gerak-gerak ya, tapi di sini nih kayak ditahan gitu loh. Kayak benar-benar kayak dikunci lah gitu ya. Tapi pertama kali aku pakai, mungkin Budiman lihat ya buat ya, aku tuh kayak duduk gitu, tapi terus aku gerak-gerak gini. Karena di sini baru sebentar loh, itu baru berapa menit ya buat ya. Baru sebentar dia lihat aku udah kayak cacing kepanasan. Itu bukan apa-apa, itu tuh aku rasa di sini pinggul aku. Sendi aku tuh kayak ada yang lepas. Jadi lepasnya kayak kebuka, terus jadi kayak nih, bisa gerak gitu loh. Yang tadinya kaku gitu kan. Aku gerak-gerak, ini kok kayak gini ya. Nah, udah gitu aku, wah ini tuh seru banget ya ini alat ya. Nah setelah Budiman pulang, puji Tuhan malam dia bilang, sini deh pulang sekali lagi. Jadi 2 kali ya waktu itu ya. Pakai lagi tambah enak banget itu. Terus pas tidur yang biasanya pokoknya kaku deh. Waktu tidur aku ini tangan pokoknya udah enak banget gitu kan. Nah akhirnya dia datang, padahal baru berapa kali? Baru 7 kali dia datang, itu pun gak yang setiap hari ya. Cuma yang 3 hari berturut-turut Budiman datang, 2 kali hari pertama, sekali besoknya sekali, habis itu break enggak. Nah terus datang lagi, tapi benar-benar udah enak kok, udah jongkok bangun, aku udah seneng banget. Aku jalan, tadinya kan nggak bisa jongkok sambil harus pegangan, jadi lo nggak bisa. Ini udah bisa gitu kan, jongkok banget. Aku jalan, jongkok jalan. Luar biasa ini alat ya. Soalnya aku kan udah kayak gini, pastinya udah banyak terapi ya. Nah kalau terapi itu kalau pulang besoknya itu pasti kaku lagi gitu loh. Nah kalau ini aku rasa ini walaupun dia nggak datang, ini alat tuh kayak masih bekerja di badan aku gitu loh. Pokoknya ada aja. Akhirnya aku putusin untuk join. Ya udah deh, ini aja gitu kan. Jadi ya pokoknya buat teman-teman yang bisa coba sih, beli pakai. Luar biasa. Sama sekalian apanya buat? Sekalian apanya? Bisnisnya dong, bagus. Bisnisnya dong. Oke, gitu aja ya.
Thank you. Semangat. Bapak dan Ibu, saya kebetulan kenal 6 bulan yang lalu. Iya, 6 bulan yang lalu. Padahal di kota Sukabumi ya. Saya itu ada 3 penyakit. Ketika memang dianalisa, didiagnosa oleh dokter, yang pertama adalah batu empedu, ada 3 biji, subhanallah, 1 senti Bu. Yang kedua jantung, dan saya sempat nginap 1 minggu di Asipa, di ICU, subhanallah. Setelah itu saya menemukan dengan teman saya Ibu Sri, ada petunjuk harus ke sana di Otista, di depan Kimia Farma. Kimia Farma. Saya datang ke sana, subhanallah, berjalan terus selama 6 bulan. Alhamdulillah, itu pun tidak terprediksi karena memang tadi poin-poinnya tidak ada. Kok batu hilang gitu kan, 1. Subhanallah, ini batu hilang setelah diagnosa. Ini sama dokter bolak-balik, kok batunya hilang itu nggak ada. Saya bilang, Bos, ini batunya hilang gimana ya? Padahal nggak ada hubungan yang sangat signifikan, nggak ada. Ini atas izin Allah, mudah-mudahan ini penyakit. Batunya hilang 1 atau hilang semua, Pak? Yang 1 hilang, yang 2 0,4 dengan 0,6. Turun gitu Pak ya. Turun. Dokter juga kaget, ini kenapa? Mestinya orang kan 2 tahun, 3 tahun, ini beberapa bulan hilang. Alhamdulillah, Ibu dengan Bapak, ini yang saya rasakan, mudah-mudahan penyakit apapun, saya yakin ada obatnya. Ya tadi sampaikan ada 2 poin yang harus kita laksanakan. Yang pertama, yakin setiap penyakit ada obatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Nah, ini testimoni mamiku yang setelah pakai alat P90 dari Oli Life. Dulu mamiku kalau habis mandi dibantu sama Mbak Rani, nggak bisa nih jalan sendiri. Sekarang mami mau kasih lihat bahwa progresnya seperti ini. Oke, Mam. Nggak usah diforsir ya, pelan-pelan aja, Mam. Ya. Coba. Oh my God, oh my God. Mbak Rani pegang di belakang aku ya. Mbak Rani standby aja di belakang ya, nggak usah dipegangin. Pelan-pelan. Oh Tuhanku. 2. Itu ya. Anu pintunya ditutup. 1 lagi. Nggak usah ditutup, aku biar jalan ke kamar. Nah. Wah, Mami senyum dan bilang sehat, sehat, sehat. Thank you Oli Life yang sudah memperkenalkan mesinnya. Baru 5 kali, 5 hari, sehari 2 kali. Kita lihat progresnya setelah pakai rutin 1 bulan. Sehat ya Mam, keren Mam. Belajar jalan lagi Mam. Oke. Kalau di sini aku memang jalan ya, Rani. Ya. Aku dipegang ya, Rani. Mbak Rani standby di belakangnya. Dulu nih Mami nggak bisa jalan sama sekali. Wow, Mami semangat, semangat, semangat. Waduh, bisa jalan ke mall nih. Wah, diajak Mbak Rani naik odong-odong. Semangat ya, Mami kenceng loh jalannya. Yeay. Puji Tuhan. Selamat malam. Malam juga Pak. Dengan Bapak siapa saya bicara, Pak? Nama saya Pak Sudarno. Pak Sudarno dari Sukabumi. Di Sukabumi Cibadak. Cibadak. Oke. Hari ini kan Bapak hadir di acara OPP seminar. Ya, pada tanggal berapa hari ini? 19 Mei. 19 Mei. Oke. Jadi Bapak sudah pernah pakai alat kita ini ya? Ya, betul. Yang dipinjamkan sama siapa? Saya sama OED itu. Yang dikenalkan sama siapa? Ya. Yang dikenalkan sama siapa? Yang kenalkan alat ini? Pak Edi. Oh, Edi. Ini istrinya ya? Ya. Oke. Jadi udah berapa kali terapi, Pak? Saya mencoba 2 kali terapi, alhamdulillah bisa bernapas enak,
bisa berlari, Bisa berlari, bisa ngerokok, bisa ngopi. bisa merokok lagi, ngopi lagi. Tadinya udah diponis sama dokter, nggak boleh ngerokok, nggak boleh ngopi, karena takutnya paru-paru saya kambuh lagi. Kambuh lagi, sesak ya dulu Pak ya? Sesak. Oke, Tapi setelah ternyata terapi? Saya terapi, teman baru 2 kali saya terapi. Alhamdulillah saya bisa ngerokok, bisa ngopi, bisa lari. Jepong lagi ya? Nah, normal kembali. Normal kembali Pak ya? Ya, sekarang tidak ada keluhan apa-apa lagi. Oke, umur berapa Pak sekarang? Saya umur udah 60 tahun. 60 tahun? 60 tahun. 60 tahun, Iya. ya. Jadi Bapak rajin terapi? Rajin ya? terapi. Nah, ada itu nggak Pak? Sakit tulang? Oh, nggak ada, saya Nggak ada ya? normal. Cuma di paru-paru doang di ya? paru-paru, diponis paru-paru saya. Oke, oke. Terus Oke, saya terima pulang. kasih Pak kesaksiannya Pak Yuk, ya. sama-sama. Ada lagi yang lain? Kayaknya sudah cukup. Cukup dulu ya. Oke, terima kasih Pak. Kalau jalan aja tuh sakitnya minta ampun, ya. Saya jalan harus pakai tongkat karena saya harus ada benda yang saya bisa tahan untuk tubuh saya supaya sebelah sini nggak terlalu menekan gitu loh. Saya diperkenalkan alat ini dan saya pakai selama 47 hari. Saya mau ingatkan semua yang ada di sini, kalau pakai alat ini harus sabar. Karena setiap orang punya perbedaan di dalam tubuh masing-masing. Ya, mereka akan mendetoks tubuh kalian yang sudah sedemikian banyak racunnya. Ya, jadi di hari ke-20 waktu saya memakai alat ini, itu serasa seperti saya nih ya, dengkul ininya nih ditusuk-tusuk. Ternyata alat ini memang dia dengan gelombangnya dia mencoba untuk menghancurkan semua yang ada tersumbat di dalam tubuh. Saya bilang dengan orang yang mau berikan alat ini kepada saya bilang saya sakit loh pakai alat ini setelah hari ke-20. Dia bilang kamu terusin. Kalau kita sudah percaya dengan orang, pasti kita mau sembuh. Saya ini paling takut saya sama dokter untuk diartroskopi, ya. Karena saya tunggu asuransi, jadi saya kebetulan ketemu salah satu upline saya, yang mana teman saya, dia meminjamkan alat itu pakai DR. Jadi ada proses. Jadi sebenarnya saya tuh mau artroskopi, jadi dia dipotong sini, terus dimasukin alat, dibersihin. Itu biayanya 135 juta. Kebetulan saya ada asuransi, jadi saya nggak usah bayar. Dan puji Tuhan, saya nggak jadi operasi. Saya coba dengan alat ini karena kebetulan itu waktu saya mau mengadakan trip pergi ke Eropa. Yang kalau pernah pergi ke Eropa di sini tahu lah banyak jalan, ya. Coba kebayang nggak, kaki lagi sakit suruh jalan, cepat lagi jalannya mana bisa, ya. Tapi dengan memakai alat ini selama 8 hari sebelum saya berangkat, kaki saya udah mendingan. Tapi tidak 100%, mungkin 30%, mungkin ya 30%. Karena saya udah gak pakai tongkat, tapi jalannya masih pelan. Sampai di Eropa, kira-kira mungkin hari ke-10, hari ke-15 tuh saya udah mengalami tuh suatu proses ya. Jadi mungkin saya sembuh kira-kira 50%, tapi masih sakit. Kan gak ada semua yang instan gitu ya. Kita tuh harus sabar jadi orang. Pulang, saya memang udah pesan alat ini sebelum saya pergi. Cuman karena papasan jadi saya gak bisa bawa. Saya juga gak bisa bawa alat yang dipinjemin sama teman saya. Jadi pulang, saya mulai terapi. Sehari dibilangin 2 kali, ya 2 kali. Jaraknya 5 jam, ya 5 jam. Pokoknya saya tuh tekun banget. Kenapa? Karena saya takut operasi. Ini banyak orang yang operasi ya, syarafnya tuh pada kena gitu ya. Akhirnya saya gak berani. Puji Tuhan, 47 hari. Siapa yang suka lari di sini? Saya ini pelari. Yang suka jogging? Yuk besok pagi ke Affinity yuk. Kita lari sama saya. Ya lihat ya kaki saya nih. Nih. Saya nggak gini ya. Iya percaya nggak percaya, kalau orang yang pernah ketemu saya itu waktu dalam keadaan sakit orang bisa bingung. Makanya saya bilang, kalau kamu pakai alat ini dan kamu yakin dan kamu percaya, secara teknologi ini sudah saya pelajari. Jadi sekarang saya udah kurang lebih gitu ya, dokter bukan, sinsei bukan, tapi saya mau sharing kesehatan ini karena memang saya
diperbaiki gitu loh. Hari ini saya bisa naik tangga, bisa turun tangga, bisa lari, bisa jogging. Waduh, saya udah seneng banget deh.